Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4B, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap tersenyum dan semangat. Oke, hari ini setelah kalian mengerjakan kegiatan pagi, yaitu sholat duha, murojaah dan pirlah dan kalak dan diary, kita lanjut ke pelajaran inti. Oke, ayo belajar. Oke, semangat. Oke, siap ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Siap? Ya, oke. Ini bukunya. Nah, ini ya bukunya ya. Bagus ya. Oke, kalian setelah mengetahui bukunya, judulnya adalah Indahnya Kebersamaan. Ya, itu tema 1, judulnya adalah Indahnya Kebersamaan. Subtemanya ada 3. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, setelah berdoa, belajarnya harus semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok atau inti dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ingin tahu? Yuk kita sama-sama ya. Kita simak baik-baik untuk menambah ilmu buat kalian. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat, inti, atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ya, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Itu ya. Jadi gagasan pokok adalah gagasan kalimat yang sering diulang atau kalimat yang menjadi sumber dari bahasan yang diobrolkan. Ya. Itu yang disebut dengan gagasan pokok. Dan gagasan pendukungnya adalah gagasan yang mendukung dari cerita tersebut. Ya. Jadi nanti ada kalimat-kalimat penambah ya untuk melengkapi gagasan pokok atau gagasan inti dari setiap paragraf seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengamati, kita amati lagi paragraf yang ini ya. Ini yang disebut dengan paragraf ya. Kalian tahu ciri-ciri paragraf itu ya. Biasanya paragraf itu diawali dengan huruf kapital yang huruf besar dan diakhiri dengan titik. Seperti contoh yang di sini, lihat nih. Nah, itu ya. Itu dikasih tanda. Itu namanya awal.
dari biasanya kalimat pertama biasanya lebih mencolok ke depan seperti ini ya. Itu ya, tuh biasanya, dan diakhiri dengan titik, dan diawali lagi nanti ketika ada paragraf yang baru sama dengan yang pertama kayak gini ya. Kita akan cari gagasan pokok atau gagasan pendukungnya ya. Kita amati gambar ini ya. Gambar ini adalah tentang gambar tentang apa ini ya, tentang pakaian adat tradisional dari berbagai suku budaya ya. Kita lihat ya, kita amati sama-sama ya. Di sini ada pawai budaya, judulnya ini ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini paragraf pertama ya. Lihat dari kalimat di sini ada beberapa kalimat yang diulang-ulang, seperti contoh pawai ya. Pawai itu ada 3 kali diulang-ulang dalam setiap baitnya. Nah, itu ditandain ya, 3 kali. Berarti yang dibahas dalam paragraf ini yaitu adalah gagasan inti atau pokoknya yang dibahasnya itu ya, yang ditunggu-tunggu, yang dibahas oleh Udin, teman-teman dan kakeknya adalah tentang pawai budaya. Berarti gagasan pokok atau gagasan intinya adalah tentang kalimat pawai budaya. Nah, itu ya, itu adalah gagasan pokok atau inti. Seterusnya kita akan cari gagasan pendukung, gagasan yang mendukung dari kalimat pawai budaya atau kalimat tambahan. Nah, ada yang tahu? Coba ya, kalian amati. Di sini ada kalimat yang menunjukkan tempat, menunjukkan orang ya, waktu atau benda, itu bisa dijadikan gagasan tambahan atau ya, atau pendukung gitu ya. Kita amati. Nah, di sini ada yang kalimat menunjukkan orang, menunjukkan benda atau tempat ya. 1, Kampung Babakan, itu menunjukkan tempat. Oke, itu ya. Dan kedua, Udin. Nah, 2. Yang ketiga itu teman-teman, itu orang ya, teman-temannya. Gak mungkin Udin berteman dengan buaya ya, pasti dengan orang teman-temannya ya. Dan menanti rombongan pawai lewat, tahun ini mereka datang ke alun-alun. Nah, alun-alun itu menjadi gagasan tambahan atau pendukung, menunjukkan tempat. Yang untuk melihat pawai tersebut kakek juga termasuk, itu ya, gagasan pendukung atau tambahan ya. Mendengar gendang, suara gendang juga bisa menjadi tambahan ya, menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu ya, kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kesimpulannya, gagasan pokok atau inti adalah apa ya, terletak di awal kalimat. Tadi kan udah dikasih tahu bahwa gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, dan bisa di awal dan akhir. Nah, setelah kalian mengamati, membaca, dan mengetahui ternyata
menambah ilmu baru buat kalian ya. Itu adalah gagasan pokok atau inti dan gagasan pendukung atau tambahan. Nanti kalian bisa tulis apa poin-poin yang bisa kalian tulis, yaitu seperti ini satu. Nah, ini poin ini kalian bisa tulis di buku ya. Silahkan kalian tulis ulang di buku untuk menjadi catatan buat kalian. Nah, setelah kalian mengetahui mana gagasan pokok dan gagasan pendukung, yuk kita latihan ya. Kita latihan. Ini ada contoh-contoh diagram ya. Contoh diagram ini kalian boleh pakai, atau mungkin kalian punya ide lain untuk contoh-contoh kayak diagram ini ya, boleh nanti kalian bisa kreasikan ya. Tapi untuk yang pertama kalian tiru contoh yang tadi Bapak sudah berikan. Contoh ini namanya contoh diagram ya. Nah, setelah kalian tahu gagasan pokok dan gagasan tambahan, hari ini kita akan latihan ya. Silahkan, di sini ada 3 paragraf yang harus kalian amati. Sebelum amati, kalian baca, simak baik-baik mana yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nanti kalian buat diagram pennya di buku tulis ya. Nanti kalian tulis latihan di sini ya, latihan membuat diagram. Oke, tuh ya, kalian amati, kalian baca, nanti kalian tulis di contoh diagram pennya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Di tengah-tengahnya kalian tulis gagasan pokok dan di pinggirnya itu gagasan pendukung, seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Kerjakan dengan ikhlas, semangat ya. Ya, kalian catat di buku, nanti Bapak akan melihat hasil kalian dan akan Bapak nilai seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.